diberikan waktu dan tempat untuk sharing mengapa saya memilih Sukahabu. Saya awali pertama-tama saya bercerita di sini. Saya adalah seorang karyawan ya. Saya bekerja di sebuah perusahaan travel. Kemudian karena saya punya background adalah pariwisata. Untuk menjadi seorang karyawan itu benar-benar suatu yang di zona nyaman. Karena apalagi kita difasilitasi oleh perusahaan itu. Tapi yang jadi masalah adalah kita harus datang ke kantor setiap hari seperti itu. Nah, kemudian sejalan dengan waktu yang kita dapatkan adalah waktu yang kita kerjakan itu harus benar-benar fokus dan seperti tahulah untuk jadi karyawan itu kita harus fokus dan uber apa yang kita untuk mencapai bonus yang kita kerjakan dari tahun ke tahun sehingga kita terlena zona nyaman, kita bekerja terus sehingga lupa waktu terus berjalan. Kemudian pada suatu hari saya berpikir mungkin di sini ada yang merasakan ya untuk setahunnya berapa sih yang kita dapatkan untuk mendapatkan kenaikan dari gaji itu. Akhirnya saya memberanikan diri, saya membuka usaha sendiri, kemudian dengan modal tekad, pengalaman, saya lakukan, kemudian ternyata selama kita menjadi karyawan, kita ternyata berpikir, bos itu pikirannya ternyata banyak, makanya bos suka marah-marah ya, karena dia berpikir untuk omsetnya, kemudian masalah karyawan juga, kemudian masalah laporan pajak, ini itu. Nah, pada saat saya memulai usaha, saya pun mengalami hal itu. Tapi bukan hal itu aja, ternyata persaingan untuk dalam hal bisnis pun, kita dengan yang besar-besar juga kita harus bisa mampu melawan. Gimana caranya? Ya, saya mencoba dengan suatu servis yang lebih pada klien-klien saya, sehingga saya bisa achieve untuk omset perusahaan saya sendiri, karena saya juga memiliki karyawan yang saya harus sejahterakan juga. Kemudian sejalan dengan waktu, ternyata untuk mendapatkan untung yang lebih memerlukan modal yang besar juga gitu loh. Tapi di belakang itu risikonya juga ternyata besar juga, karena kita kan ada agreement dari klien-klien yang kita handle. Kita ada untuk kredit limitnya, sehingga kita harus bisa ngatur untuk cash flow itu. Saya mulai berpikir, kemudian juga terjadi pandemi ya, karena kan pada saat istilah pandemi itu tidak ada pesawat yang terbang. Jadi semua teman-teman saya yang di airlines maupun di mana, mereka semua berubah profesi, yang jadinya A jadi B gitu loh. Seperti itu yang di lapangannya. Kemudian saya juga di sini pada saat saya mulai berpikir, saya bertemu dengan teman saya. Dia sukses dalam bisnisnya, dia mengajarkan saya 3 hal. Sun, dia bilang begini, faktor yang membuat kita sukses adalah faktor perkalian. Maksudnya apa? Saya tanya dia. Oh begini, bagaimana caranya dalam satu hari kita bekerja lebih dari 24 jam? Gimana ya? Oh iya, gini. Kalau kita teamwork, kita rame-rame, berarti kan perkalian kan? Dari yang berapa orang itu kita kalikan gitu kan? Oh iya benar juga ya. Oke. Kemudian dengan modal yang kecil, tapi menghasilkan sesuatu yang lebih besar. Oh iya ya, kan kita rame-rame gitu kan? Saya pikir, oke benar juga. Kemudian juga dengan pengalaman yang ada, tapi kita tidak membatasi langkah kita lebih jauh. Oh iya, karena kan kita masing-masing, kita tahu ya di dalam bisnis ini ada yang kemampuannya jago online, jago jualan, jago ini itu gitu. Jadi kita membaur menjadi satu tim, kemudian juga kita bisa bekerjasama sehingga segala sesuatu lebih tidak berat karena kita bersama-sama teamwork dalam satu visi misi. Nah, untuk ketiga poin itu saya dilihat ini ternyata dalam bisnis jaringan. Oh, saya pikir oke juga ya. Cuma kendalanya saya
sempat berpikir juga dalam bisnis jaringan juga banyak ada yang masalah BPOM, bener ya teman-teman mungkin ada yang merasakan, kemudian masalah legalitasnya, malah masalah manajemennya, kemudian produknya yang tidak sesuai seperti itu. Kemudian saya berpikir, saya sampai bawa dalam doa ya. Saya bilang, aduh Tuhan, gimana ya? Apa mungkin gitu? Selama ini kan banyak kan multi level itu dari luar masuk ke sini. Saya bilang, mudah-mudahan one day, saya bilang, ada perusahaan domestik yang memiliki pabrik sendiri, kemudian ilmuwan sendiri, legalitasnya jelas, kemudian produknya berbicara, visi misinya jelas gitu. Wah, saya pikir mungkin nggak ya gitu loh. Itu dalam pikiran saya sih waktu itu. Nah, kemudian suatu hari saya diajak Zoom. Jadi saya dikasih link Zoom Supahabu. Karena saya tipe orangnya, saya senang yang namanya kesehatan. Saya demen berbagi yang namanya kesehatan. Dan saya suka herbal dari kecil. Jadi apapun orang mengajak saya untuk ikut seminar, saya selalu ikut. Karena itu merupakan ilmu. Selama gratis dengerin, harus kita sediakan waktu. Itu poin saya. Saya dengerin. Kemudian apa yang saya dapat dari sini? Dari poin-poin yang tadi saya bilang, saya bicara, perusahaannya sendiri, kemudian pengalamannya sudah banyak, perusahaannya waktu saya dengerin Zoom ya. Kemudian visi misinya jelas, memiliki riset, kemudian tim risetnya juga dibantu oleh LIPI dan Puspitek. Teknologi ekstraknya udah canggih, dipatenkan pula. Karena paten itu berarti tidak ada bisa orang mengklaim. Itu benar-benar sudah dikunci, sudah di-lock. Kemudian juga perusahaan juga udah uji klinis. Bahkan hasilnya sudah di jurnal internasional, Tokyo dan Eropa. Luar biasa banget. Kemudian harganya terjangkau, tetapi produknya berbicara. Wah, saya bilang, tapi yang membuat saya memukau dalam hal ini adalah, ini perusahaan domestik loh, tapi loh, kok ada FDA-nya? Aduh, saya bilang, ini bonus luar biasa buat saya. Ternyata ada perusahaan lokal yang punya FDA. Menurut saya luar biasa. Poin-poin yang tadi aja menurut saya udah membuat saya suatu yang wah itu udah maksudnya udah oke lah gitu loh. Ternyata dengan FDA ini, wah ini luar biasa. Karena FDA itu berarti kan BPOM internasional. Kita bisa go internasional untuk produk kita, diakui di luar. Kita gampang memarketkannya di luar. Waduh, ini saya bilang, ini perusahaannya benar-benar bonafit. Itu yang saya lihat pertama kali, bukan kaleng-kalengan semata. Kemudian saya sharingkan juga selain saya lihat marketing plan-nya jelas, kemudian perusahaannya jelas, visi misinya ada, kita memberikan manfaat tetapi bukan memanfaatkan. Kita harus memberi, maka kita akan diberi. Dari sini saya mikir, wah ini loh yang saya cari. Saya pikir seperti itu. Dan kemudian saya juga men-sharingkan produknya juga. Pertama kali di launching adalah produk beta. Dan selama pandemi ini, ya biasalah ibu-ibu, kita cuci piring, itu tiap hari itu kan kena air. Sehingga rasa nggak nyaman, tidur pakai AC. Sehingga kalau saya bangun, tangan saya kaku, nggak nyaman gitu kan. Nah, saya minum produk beta. 1x2, 2 kali 1 kapsul, 2 kali sehari 1 kapsul saya minum. Karena kondisi saya sebenarnya nggak ada masalah. Tapi tangan saya nggak nyaman gitu kan. Nah, di hari kedua saya bangun, loh, tangan saya nggak kaku. Jadi saya ingat tuh karena tiap kali bangun saya nggak nyaman, saya langsung lihat ke tangan. Pada saat saya merasakan itu, ternyata tangan saya enak ya gitu loh. Itu yang saya testimoni saya ya secara pribadi. Karena kita menjalankan sesuatu, kita coba, baru kita bisa berbicara. Baru kita sharing dari hati ke hati. Karena saya kalau ketemu teman saya nggak langsung menyodorin seperti itu, tidak. Saya sharing. Saya kasih tahu dengan pandemi ini seperti apa, kondisinya apa-apa. Jadi saya sharing dari hati ke hati, saya seperti ini loh, yang saya ini. Jadi saya masuk pelan-pelan. Akhirnya mereka, oh iya produknya seperti apa gitu loh. Jadi saya ada sharing, kemudian saya juga testimoni apa yang saya rasakan, dan mereka mau coba. Kemudian anak saya juga yang masalah asam lambung terbantu dengan alfa dan beta.
syukur alhamdulillah ini semuanya menjadi lebih baik gitu loh. Nah, kemudian sebelum saya mengakhiri sharing ini, saya juga berpikir satu hal. Bisnis ini luar biasa. Karena dengan kita membeli produknya aja, kita sudah dapat hak bisnis. Itu luar biasa banget. Kita beli produk, kita mendapat hak bisnis. Kemudian apa sih yang perusahaan kasih? Ibarat kata perusahaan sudah memberikan kendaraan kepada kita. Kita nggak pusing seperti sewa menyewa tempat kita usaha, ini itu gitu loh. Kita sebenarnya di sini komitmen. Kita niatkan, kita lihat dari perusahaannya visi misinya jelas, kendaraannya tinggal kita mau jalan sejauh mana, seberapa cepat kita mau jalan. Di sini pun apa sih resikonya? Resikonya tidak ada sama sekali. Palingnya masalah orang tidak mau beli dulu, itu masalah istilahnya masalah waktu saja. One day dia pasti cari kita karena dengan dia tidak mengerti produk kita, dan kalau dia sudah tahu dia pasti cari kita. Itu poinnya. Kemudian juga hal yang tadi saya udah bicarakan, masalah modal, tidak ada risiko. Kemudian juga saya sharing ini, saya berharap semoga bisa menjadi manfaat. Mudah-mudahan untuk saudara-saudari semua tetap semangat, sehat selalu, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Sakti Sakti Om. Sampai jumpa lagi. Tetap semangat. Saya kembalikan kepada Pak Eko, founder dan host kita yang luar biasa. Selamat malam semua.